Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzi yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Keizinan berperang mempertahankan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi dapat mengerjakan umroh dengan selamat. Maka pada tahun ke-6 Hijriah dilaksanakan beliaulah sepanjang mimpi itu. Karena sebagaimana diketahui, mimpi seorang Rasul adalah mimpi yang benar. Akan tetapi setelah sampai di Hudaybiyah, mereka dihambat masuk Mekah oleh orang musyrikin. Setelah beberapa hari terjadi beberapa perundingan, akhirnya didapat persetujuan bahwa Rasulullah dan kaum muslimin boleh naik haji, tetapi tahun depan, tahun ke-7. Setelah lalu setahun datanglah masanya yang dijanjikan itu. Bersiap-siap pula lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang tidak jadi naik haji tahun yang lalu itu buat mengkodok umroh itu. Itulah yang dikenal dengan sejarah dengan nama Umrotul Kodok, umroh kodok. Niscaya ada juga terasa pada sahabat-sahabat Rasulullah itu. Kalau mereka jadi mengerjakan ibadah tersebut, apakah orang Quraisy akan teguh pada janji? Apakah barangkali mereka akan diperangi lagi? Padahal mereka ke Mekah bukan buat berperang, melainkan semata-mata buat beribadah untuk meneguhkan hati menghadapi segala kemungkinan. Datanglah ayat ini. Dan perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Dengan firman Allah yang demikian nyatalah bahwa mengerjakan ibadah umroh itu wajib diteruskan. Kepada mereka yang hendak mengerjakan ibadah itu diperintah siap sedia selalu. Diizinkan berperang kalau mereka diperangi. Artinya kalau pihak lawan yang memulai datang ke Mekah hanya semata-mata buat beribadah. Akan tetapi kalau disambut orang dengan senjata terhunus atau diam saja, tentu kita akan mati konyol. Seluruh hidup muslim adalah dengan niat menegakkan jalan Allah. Apatah lagi kalau sudah masuk pada ibadah. Ibadah itu pun wajib dijaga dengan senjata. Namun di sini sangat diperingatkan Allah supaya jangan melampaui batas. Yaitu pertama, jangan kita yang memulai terlebih dahulu. Kedua, kalau perang terjadi juga, jangan dibunuh orang tua, perempuan, dan kanak-kanak. Dan jangan dirusakkan tempat beribadah. Termasuk juga dalam larangan melampaui batas, ialah membunuh orang yang telah menyerah dan jangan mencincang orang yang telah mati. Oleh karena itu, di ujung ayat akan ditegaskan lagi, sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim bahwa Ibnu Abbas menafsirkan bahwa janganlah kamu melanggar batas, yaitu jangan kamu membunuh perempuan-perempuan dan kanak-kanak dan orang-orang yang telah tua, dan jangan membunuh orang yang telah mengucapkan salam kepada kamu ketika mulai berjumpa, dan mereka tidak menentang kamu dengan senjata. Jikalau kamu berbuat begitu, niscaya kamu telah melanggar. Dan menurut riwayat lain lagi, inilah keizinan berperang yang kedua. Adapun yang pertama ialah yang tersebut di dalam surah Al-Hajj 39. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi oleh karena mereka telah dianiaya, dan Allah adalah sanggup atas menolong mereka. Ayat pertama mengizinkan berperang ini menurut riwayat diturunkan di Mekah setelah kaum muslimin bersiap-siap hendak hijrah ke Madinah.
Setelah mendapat persetujuan dengan kaum Ansor yang telah menyediakan negeri mereka, Madinah, buat berpindah, orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya karena meyakini agama mereka itu. Maka isi dari kedua ayat ini adalah sama, diizinkan berperang jika kaum muslimin dianiaya. Setelah pindah ke Madinah, kaum muslimin telah dapat membentuk masyarakat sendiri. Akan tetapi masyarakat yang telah berdiri itu akan segera diruntuhkan musuh kalau tidak siap waspada. Itulah sebabnya kononnya bahwa setelah sampai di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kaum muslimin memelihara kuda-kuda untuk dipakai berperang. Sekarang mereka akan mengerjakan umroh qadha meskipun telah diikat janji bahwa mereka diberi izin masuk Mekah buat beribadah. Kesiapsiagaan itu perlu terus. Kalau mereka tidak diganggu, tentu syukur. Akan tetapi bagaimana kalau diganggu? Kaum muslimin mesti memperhitungkan juga kemungkinan yang tidak disukai itu. Kalau peperangan itu tidak dapat dielakkan lagi, maka